Kalau Allah sudah mencintai sebuah kaum atau seorang hamba, ibtalahum. Allah banyak berikan ujian. Jadi Bapak dan Ibu, bentuk cinta Allah kepada kita ini adalah ujian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan bersama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai tema yang akan dibahas pada malam ini merupakan tema yang cukup sangat memberikan rasa ketertarikan tentunya bagi setiap kaum muslimin wal muslimat. Di situ dituliskan temanya, saya minta saran dari Ustadz kemarin. Ustadz, temanya apa ya? Masya Allah. Ustadz, sebuah tema yang sangat bagus. Allah ingin kau ke surga. Masya Allah. Berarti Allah tidak ingin kita menderita. Allah ingin kita bahagia. Allah ingin kita tidak hanya berbahagia di dunia, tapi juga kebahagiaannya abadi di akhirat nanti Allah berikan, Allah rasakan oleh kita semua. Allah tidak hanya ingin kita bahagia di dunia, tapi Allah juga ingin kita berbahagia, kebahagiaan yang sejati di akhirat nanti yang abadi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana perjalanan itu bisa kita dapatkan? Bagaimana perjalanan itu sehingga kita sebagai seorang hamba itu masuk dua ini teh. Diinginkan Allah agar kita tuh masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah ingin kita bahagia di dunia dan di akhirat. Untuk itu kita kaji pada malam hari ini, kita dengarkan, kita simak apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Dedi. Kita siapkan, jangan lupa setiap mengaji alat tulis barangkali, catatannya dan sebagainya. Ketika disampaikan ayat Quran ditulis, seandainya ada yang tidak paham dan ingin ditanyakan, insya Allah nanti akan kami sediakan sesi diskusi. Jadi mohon dengan hormat kepada jamaah sekalian agar tidak menuliskan pertanyaan sebelum paparan dari Ustadz Dedi selesai barangkali ya. Karena biasanya ketika paparannya belum selesai kita sudah mengajukan pertanyaan, tidak jarang ternyata jawabannya ada gitu. Nah, jadi jangan sampai nanti terulang kembali pada saat sesi diskusi. Itu saja barangkali. Selanjutnya mari kita simak, kita niatkan lillah. Semoga thalabul ilmi kita pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan Allah mudahkan kita untuk menyimak dan juga memahami apa yang akan Ustaz sampaikan, dan ke depan semoga Allah mudahkan pembahasannya. Langsung saja pada guru kita Ustaz Dedi Haryadi, waktu dan medianya kami persilakan. Mangga Ustaz. Baik, alhamdulillah, jazakallah Ustaz Adri. Saya mau izin share materi, Ustaz. Silakan Ustaz, mangga. Baik. Sudah terlihat, Ustaz, insyaallah? Udah, Pak Ustaz. Baik, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Nuhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatil ukhuwah, tahiyatil mahabbah wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khair Ustaz Adri yang memandu di pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat ya, berkah selalu insyaallah. Sudah sekian purnama kita tidak bersua Ustaz. Mudah-mudahan terus Allah jaga silaturahim kita, ukhuwah kita sampai nanti kita bersama ke surga. Belum nyampe mobilnya juga.
eh, materinya ya. juga hadir bersama kita Prof. Oki, alhamdulillah juga ya, ada Prof. Azali, Masya Allah. Mudah-mudahan dua guru besar kita ini nantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Ada Amin. Dr. Alhamdulillah Pak Prof, Masya Allah, alhamdulillah bisa bersama. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Puji syukur hanya milik Rob kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita di malam hari ini untuk silaturahim, melingkar iman di taman surga bersama orang-orang saleh di malam hari ini mudah-mudahan menjadi bagian terbaik, bagian terindah dan bagian tersempurna dari amal soleh kita ya. Walaupun ini sudah akhir Syawal, namun ini kali pertama bisa silaturahim kembali. Ustaz Adri, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita selama Ramadan kemarin. Tema kita cukup sederhana hari ini. Kalau kata Ustaz Adri menarik, kalau bagi saya sederhana. Kita akan membedah satu ayat di dalam Al-Quran ya, ketika Allah mengatakan wallahu yad'u ilal jannah. Jadi Allah ingin membawa kita ke surga. Bagaimana cara para ulama menafsirkan ayat ini ketika Allah mengatakan wallahu yad'u ilal jannah. Allah ingin mengajak kita ke surga. Pertama, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ada ayat yang sangat disukai oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini ayat cukup menarik ya bagi Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa marrahimar rabbuk walidzalika khalaqakum. Ya. Kecuali orang-orang yang rahimar rabbuk, yang dirahmati Tuhanmu. Rahmat di sini bisa kita terjemahkan mungkin dengan cinta ya, Prof. Kecuali orang-orang yang disayangi, dirahmati dan dicintai Tuhanmu. Walidzalika khalaqakum. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Ayat ini kenapa menarik bagi salah satu ulama besar kita ya, kecuali orang-orang yang Allah sayangi, Allah cintai dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Jadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, Allah tidak menciptakan kita dan tidak menghadirkan kita di semesta ini kecuali hanya untuk mencintai kita. Kata para ulama, Allah ma khalaqna illa liyurhamna wa ma khalaqna illa yusiduna fid dunya wal akhirah. Jadi Allah tidak menciptakan kita kecuali untuk merahmati kita dan tidak menciptakan kita kecuali untuk membawa kita bahagia dunia dan akhirat. Inilah penjelasan singkat dari para ulama kita ketika menafsirkan illa marrahimar rabbuk walidzalika khalaqakum. Kecuali orang-orang yang dicintai Tuhanmu dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Jadi kita tercipta di dunia ini untuk dicintai, untuk disayangi Allah Subhanahu wa taala, untuk dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Bahkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ustaz Adri, cintanya Allah itu kepada kita sifatnya seperti As-Sami wal Basir, ya. Seperti nama Allah As-Sami wal Basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Saya ulang kembali, cintanya Allah kepada kita itu seperti dua nama Allah, As-Sami wal Basir, kata Ibnu Qayyim, Maha mendengar dan Maha melihat. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau Allah mendengar dan melihat kita itu setiap waktu atau sewaktu-waktu? Setiap waktu. Iya, selalu atau kadang-kadang? Selalu. Nah, makanya Allah mencintai kita itu kata Ibnu Qayyim setiap waktu dan selalu, bukan sewaktu-waktu dan kadang-kadang tadi. Pertanyaannya, mungkin Allah Subhanahu wa taala memarahi kita tidak? Allah pun kadang memarahi kita, Pak Ustaz Adri. Tetapi kata Ibnu Qayyim, inna rahmati sabaqat ghadabi. Ketika Rasul mengatakan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya cintaku mendahului marahku, kata Allah. Ya. Kadang Allah pun marah kepada kita. Tetapi inna rahmati sabaqat ghadabi.
Sesungguhnya cintaku melebihi marahku. Maksudnya apa? Kalau Allah mencintai itu setiap waktu, kalau marahnya sewaktu-waktu. Kalau Allah mencintai itu selalu, kalau marahnya kadang-kadang. Kapan? Ketika dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan mah tidak marah. Tetapi tadi kata Ibnu Qayyim, marahnya Allah kepada kita seperti marahnya seorang ibu kepada anaknya. Karena benci atau karena cinta? Karena benci atau karena Karena cinta? cinta. Karena Cinta, Pak Ustadz. cintanya seperti itu. Kenapa? Karena memang kita tidak tercipta di semesta ini kecuali hanya untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kadang marah, marahnya itu setiap waktu-waktu dan kadang-kadang. Dan marahnya Allah bukan karena benci, tetapi karena cinta, seperti marahnya seorang ibu kepada anaknya. Tuh ya. Ibu-ibu di sini Bu kalau marah sama anak benci atau cinta? Benci gitu. Cinta. Pasti cinta ya. Demikian juga Allah kepada kita kadang menghukum kita, ya, kadang nyintrek kita, Sad Adri ya, kadang memusibahi kita. Tetapi itu bukan bentuk benci Allah Subhanahu wa taala kata Ibnu Qayyim, itu bentuk cinta Allah kepada kita. Karena memang kita tercipta walidzalika khalaqakum, hanya untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu dan Bapak yang semoga Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat, ini salah satu bukti cinta Allah kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, di dunia kita bisa menemukan bentuk cinta Allah itu di surah yang sangat indah dalam Al-Quran. Surah ini kata Dr. Ratib An-Nablusi disebut dengan Azmalus Surah fil Quran. Surat yang sangat indah di dalam Al-Quran. Yang Rasul menyebut surat ini dengan urusul Quran, pengantinnya Al-Quran. Ini pernah kita bahas di kajian sebelumnya, Ustaz Adri, yang disebut dengan urusul Quran, pengantinnya Al-Quran, atau azmalus surah fil Quran, surat yang sangat indah dalam Al-Quran, itu adalah suratul Rahman, itu surat Ar-Rahman. Kata Nabi, likulli urushun wa urusul Quran Ar-Rahman. Segala sesuatu ada pengantinnya, dan pengantin Al-Quran itu adalah suratul Rahman, yaitu surat Ar-Rahman. Coba, kenapa Rasulullah menyebut surat Ar-Rahman itu pengantinnya Al-Quran? Kira-kira Bapak Ibu memahaminya bagaimana? Kenapa Rasul menyebut Ar-Rahman dengan surat dan pengantinnya Al-Quran? Saya tanya, saya jawab biar cepat ya. Yang disebut pengantin itu adalah simbol dari segala keindahan. Pengantin itu memakai gaun pengantin yang sangat indah di hari terindah karena menemukan seseorang yang sangat indah di kehidupannya. Ya. Maka Ar-Rahman pun berdemikian, Ustaz Adri. Ini surat terindah dalam Al-Quran. Ya. Kenapa Ar-Rahman disebut dengan surat terindah dalam Al-Quran? Karena di surat ini memiliki 3 keindahan yang tidak kita temukan tiga-tiganya di surat-surat yang lain. Masya Allah itu. Ya. Karena ayat ini, atau karena surat ini, kata Syekh Ratib An-Nablusi dalam tafsir An-Nablusinya, memiliki 3 keindahan yang tidak kita temukan tiga-tiganya di surat-surat yang lain secara bersamaan. Keindahan yang pertama, Ar-Rahman itu Bapak Ibu diawali di ayat pertama dengan satu kata, tetapi taksir fil qalbi, bisa mendebarkan setiap dada orang yang beriman. Apa ayat pertama surat Ar-Rahman yang diawali satu kata? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Apa artinya? Aku adalah Tuhanmu yang begitu mencintaimu. Masya Allah itu ya. Aku adalah Tuhanmu yang begitu mencintaimu. Kata ulama, kalimat ini sadadri kalau dipahami, taksir fil qalbi, memberikan efek getar di hati itu. Aku adalah Tuhanmu yang begitu mencintaimu. Masya Allah Bapak Ibu ya. Ini baru satu kata itu. Kemudian keindahan yang kedua di surat Ar-Rahman ini adalah Sairun Ni'am fil Haya. Surat ini 75 ayat, tetapi hanya menceritakan satu tema saja. Bagaimana cara Allah mencintai kita. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana cara Allah mencintai kita, kita akan menemukan banyak jawabannya di surat ini. Makanya surat ini sadari kata ulama at-ta'aruf 'alallahi min khilali ni'amihi itu. Jadi kata para ulama surat Ar-Rahman itu adalah berta'aruf dengan Allah lewat nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita.
Ini satu surat Bapak Ibu, hanya satu tema, bagaimana cara Allah mencintai kita itu. Ya, Masya Allah itu. Makanya kalau orang Bapak Ibu membaca Al-Rahman, dia akan tenggelam dengan segala kenikmatan yang Allah hantarkan dan Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Ta'aruf ya dengan Allah min hilali ni'amihi. Kita bertaaruf dengan Allah lewat nikmat-nikmatnya yang Allah berikan di kehidupan kita, Masya Allah. Makanya saya pernah sampaikan di beberapa kajian kan, kalau waktu saya kuliah di Mesir dulu, Prof, itu kalau orang Mesir nikah, sadari itu laki-lakinya kadang baca surat Ar-Rahman itu ya. Ini bukan syarat, tetapi hanya tradisi saja. Ketika ditanya kenapa banyak yang baca surat Ar-Rahman gitu ya, bukan surat Al-Waqiah ketika nikah, bukan surat At-Takwir gitu. Karena Ar-Rahman surat terindah yang pantas kita persembahkan kepada yang terindah di kehidupan kita. Ya begitu, Masya Allah. Bapak Ibu di sini, Bapak-bapak dulu ketika nikah ada yang baca surat Ar-Rahman atau surat atau ta'ud saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik ya. Nah ini. Ar-Rahman. Kemudian yang ketiga, keindahan surat ini yang kita temukan di dalamnya, yang tidak kita temukan di surat yang lain adalah ada pengulangan 31 kalimat yang tidak kita temukan di surat yang lain. Yang 31 kalimat ini, Saudari, itu menegaskan dan mengafirmasi bahwa apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita sudah segalanya itu. Sudah sempurna itu. Kalimat apa Bapak Ibu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ini terulang sampai 31 kali untuk menegaskan dan mengafirmasi bahwa apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu sudah segalanya. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Contoh begini. Ibu-ibu kalau suami kita mengatakan begini. Bapak kurang apa sama ibu, kan begitu ya. Bapaknya kurang apa lagi sama ibu. Kira-kira suami kita sedang menjelaskan kekurangan atau sedang menjelaskan apa yang dia berikan sudah segalanya? Bu, jelaskan kepada bapak, bapak ini kurang apa lagi begitu. Kira-kira sedang menceritakan kekurangan atau sedang menunjukkan bahwa apa yang diberikan sudah segalanya? Sudah segalanya. Ibu tidak boleh jawab, bapak kurang ganteng. Ini salah pemahaman. Bapak kurang kasep gitu ya. Tetapi suami mengatakan demikian untuk menegaskan dan meneguhkan apa yang kita berikan sudah segalanya. Pertanyaan saya, Saudari, mungkin nggak suami bilang begitu kalau istrinya tidak bermasalah? Mungkin nggak? Ibu, ayahnya kurang apa lagi? Mungkin nggak suami bilang begitu kalau istrinya tidak bermasalah? Enggak. Nggak mungkin. Betul kan? Saya istri saya di samping kan nggak berani jawab. Pantesan Iya, dari iya. tadi Saudari diam terus. Iya kan? Jadi Bapak Ibu, ayat ini kita pahami indah. Padahal ini sindiran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau bahasa kita, Allah tuh kurang apa lagi sama hidup kita loh gitu loh, Saudari. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan hebatnya itu dari satu kata fabi ayyi, kedua, ketiga dan keempatnya itu makin buat kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makin meleleh Bapak Ibu. Silakan Ibu misalnya kalau suami kita bilang terus begitu. Ayatnya kurang apa lagi loh, Bu? Ayatnya kurang apa lagi loh, Bu? Kita tuh makin malu kan. Maka sebetulnya kalau orang paham dengan ayat ini, saya malu sama Allah itu. Allah nggak mungkin bilang begini kalau kita menjadi makhluk yang tidak banyak masalah. Mungkin gara-gara kita kurang ibadah, kurang bersyukur kan Ustaz ya? Itu yang bikin Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita salah pemahaman. Ayat ini dipakai untuk hal-hal yang memang kadang tidak tepat. Kita beli bakso, dipoto, di-share di Facebook, pakai tulisan, bakso ini nikmat sekali. Fabi ayyi ala'i tukadziban. Ini kesal Bapak Ibu sekalian. Nah ini 3 keindahan yang kita temukan di suratul Rahman. Makanya surat ini disebut dengan azmalus surah fil Quran. Surat yang sangat indah dalam Al-Quran. Makanya para laki-laki ya, kalaupun surat-surat yang lain kadang lupa, ini mah tidak boleh lupa, Saudara. Karena ini surat indah sangat luar biasa ya. Saya punya kajian tentang surat ini Ustaz, 3 pertemuan itu ya. Saya senang menafsirkan surah Ar-Rahman ini karena luar biasa bagaimana cara Allah tuh betul-betul mencintai seorang hambanya ini. Masya Allah.
Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini surat terindah dalam Al-Quran. Dan kata Syekh Ratib An-Nablusi, di surat terindah ini ada ayat terindah di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian. Inilah ayat terindah versi Ratib An-Nablusi yang kita temukan di surat terindah itu. Surat Ar-Rahman ayat 29. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Masya Allah. Ya. Jadi ayat ini adalah azmalul ayah fi azmalis surah. Ayat terindah di surat terindah. Dan ayat ini tadi itu untuk menegaskan dan menguatkan bagaimana betul-betul Allah itu mencintai seorang hamba itu. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap waktu Allah dalam kesibukan. Insyaallah. Setiap hari Allah itu ada dalam kesibukan. Kesibukan apa? Kesibukan memberikan rizki kepada kita di siang dan malam. Kesibukan merawat kita siang dan malam. Kesibukan mengabulkan doa-doa kita. Kesibukan memenuhi segala kebutuhan kita. Kesibukan mencukupkan semua keperluan kita. Kebutuhan mengijabah harapan-harapan kita. Kesibukan memaafkan dosa-dosa kita. Kesibukan menjaga kita di siang dan malam. Kesibukan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita setiap hari. Hanya itu kesibukan kita, Allah dalam hidup kita setiap hari, Bapak Ibu sekalian. Makanya wajar Bapak Ibu, ada beberapa ulama ketika menafsirkan ayat ini, itu meneteskan air mata itu. Betapa indah ayat ini. Setiap hari Allah ada dalam kesibukan. Kesibukan mengantarkan rizki yang mengalir di siang dan malam. Kesibukan memaafkan dosa-dosa kita di siang dan malam. Kesibukan mengabulkan doa-doa kita, mengijabah permintaan kita, memenuhi segala harapan kita. Kesibukan merawat kita dari segala hal yang akan merusak dan memberikan bencana dalam hidup kita. Kesibukan menjaga kita di siang dan malam. Hanya itu kesibukan Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu, bersyukurlah kita punya Allah yang sangat sibuk. Dan kesibukan Allah hanya untuk mencintai kita. Masya Allah. Makanya kalau kesibukan kita bukan untuk Allah, ini rasanya tidak fair Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah hanya sibuk untuk mengurus kita, kenapa kita tidak sibuk hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat Allah Subhanahu. Oke ya. Nah ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Jadi ayat ini itu kalau dijelaskan Zat itu tidak akan bisa sekian puluh pertemuan. Iya enggak? Kalau ada pertanyaan apa yang Allah lakukan dalam hidup kita? Apa yang sudah Allah lakukan dalam hidup kita Bapak Ibu? Jawabannya cuma satu. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Jawabannya setiap waktu Allah sibuk untuk mencintai kita. Saat ini Ustadz kita bisa bernafas, kita bisa bahagia, kita dapat rezeki Ustadz ya. Kita bahagia dan lain sebagainya. Itu semuanya dari mana? Dari kesibukan Allah loh ketika mencintai kita setiap hari itu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan Ibu dan Bapak, itu bukti pertama bahwa Allah itu menciptakan kita untuk mencintai kita. Bukti pertamanya apa? Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah kesibukan setiap waktu hanya untuk terus mencintai kita. Dan Ibu Bapak sekalian, bukti cinta yang begitu hebat Allah kepada kita temukan di Al-Baqarah 221. Wallahu yad'u ilal jannah. Allah ingin membawa kita pulang ke surga. Bapak Ibu rasakan sebaik apa Allah dalam kehidupan kita ini. Menciptakan kita hanya untuk mencintai kita. Selama kita di dunia, Allah sibuk untuk terus merawat kita. Dan tidak hanya itu, Allah pun ingin mengantarkan kita pulang ke surga. Masya Allah. Wallahu yad'u ilal jannah. Allah ingin membawa kita pulang ke surga. Makanya Ibu Bapak, jangan pernah kecewakan Allah dengan tidak menemukan kita kelak di surga. Ya.
Tugas kita hari ini, Ustaz Adri, adalah bagaimana kita berusaha untuk ditemukan Allah kelak di surga. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka mari di malam hari ini kita ulang kembali. Hari terbaik bukan hari kelahiran kita. Hari terindah bukan hari pernikahan kita. Pernikahan ibu dan bapak. Kita menikah ya. Sorry, bukan hari pernikahan kita. Ustaz, kita tidak menikah ya. Mohon maaf. Tetapi hari terbaik dan terindah itu adalah ketika Allah menemukan kita di surga. Pastikan setiap kita memiliki hari itu. Saya ulang Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ulang Bapak Ibu. Hari terbaik bukan hari kelahiran kita. Semua orang terlahir kok. Apa bedanya kita dengan yang lain yang tidak beriman juga? Betul, Sadadri? Hari terindah bukan hari pernikahan. Semua orang menikah, Bapak Ibu sekalian. Tetapi hari terbaik adalah ketika Allah menemukan kita di surga. Dan pastikan setiap kita memiliki hari itu. Jangan pernah kecewakan Allah dengan tidak menemukan kita di surga, Bapak Ibu. Maka Ustaz Adri, kalaupun, ini kalimat dari para ulama kita, di dunia ini ada hari yang harus kita rayakan, saya katakan, bukan hari kelahiran, bukan hari pernikahan, tetapi hari di mana kita menemukan Allah itu. Salam Bapak Ibu ya. Kalaupun ada hari yang harus kita rayakan di dunia ini, saran saya bukan hari kelahiran kita, bukan hari pernikahan, tetapi hari pertama kita menemukan Allah. Kenapa itu menjadi hari terindah Bapak Ibu? Karena ketika kita menemukan Allah adalah hari di mana kelak Allah akan menemukan kita kelak di surga itu. Tidak mungkin Allah menemukan kita di surga kalau kita di dunia tidak menemukan Allah. Betul Bapak Ibu sekalian? Maka hari terbaik yang harus kita rayakan, hari pertama kita hijrah. Hari pertama kita taubat, hari pertama kita sudah bersama Allah, hari pertama kita hidup bersama iman, hari pertama kita hidup bersama hidayah. Itulah hari terbaik yang harus kita rayakan. Karena mulai hari itulah hari yang mengantarkan kita ditemukan oleh Allah kelak di surga. Setuju Bapak Ibu? Itu. Baik. Wallahu yad'u ilal jannah. Allah ingin mengantarkan kita ke surga. Makanya, Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasul bilang begini, Ustaz? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allahu asyaddu farhan bi taubati abdihi. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allahu asyaddu farhan bi taubati abdihi. Allah sangat bahagia dengan tobat seorang hambanya. Baik, Ibu dan Bapak semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kenapa Allah begitu bahagia dengan tobat seorang hamba? Coba. Allah itu bukan sekedar menerima tobat seorang hamba, tetapi Allah itu begitu bahagia loh Bapak Ibu dengan tobat seorang hamba. Sampai-sampai Allah bilang apa Ustaz Adri? Fa intabu fa anna habibuhum. Kalau mereka bertobat kepadaku, aku akan menjadi kekasih bagi mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka bertobat kepadaku, aku akan jadi kekasih bagi mereka. Kenapa? Karena Allah begitu bahagia dengan tobatnya seorang mukmin. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah begitu bahagia dengan tobatnya kita? Maka kalau Bapak Ibu ingin membahagiakan Allah, Allah tuh punya rasa bahagia loh Bapak Ibu sekalian. Ini harus kita pahami. Allah tuh punya rasa bahagia. Bahagia Allah kapan? Ketika kita bertobat gitu. Allah tersenyum penuh kebahagiaan ketika kita bertobat. Pertanyaannya kenapa Allah begitu bahagia ketika kita bertobat? Bapak Ibu. Baik, karena tidak ada yang jawab, saya langsung jawab saja sekalian. Ya, kenapa? Wallahu yad'u ilal jannah. Karena Allah ingin membawa kita pulang ke surga.
Maka ketika kita kembali on the track ke jalur yang mengantarkan kita ke surga, Allah teramat bahagia. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Itulah alasan kenapa Allah begitu bahagia bagi hambanya yang bertobat, karena Allah ingin mengantarkan kita pulang ke surga. Dan setiap hamba yang kembali on the track di jalan yang mengantarkan dia ke surga, itulah kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Makanya lihat di ayat di kalimat ini. Huwallazi yarghabu bil afwi wa la yusari'u bil uqubati. Ketika kita berdosa, Bapak Ibu sekalian, Allah ingin segera memaafkan, bukan segera ingin menghukum. Hari pertama kita berdosa kepada Allah, Allah sudah rindu segera memaafkan kita, bukan segera ingin menghukum kita loh. Kalau ada yang bersalah kepada kita, Bapak Ibu ingin segera memaafkan, ingin segera membalas. Di sini mah pada pengen memaafkan Ustaz, insya Allah. Ini ahli surga semua, Ustaz. Ya kan? Kalau kita disakitin orang, Ustaz, biasanya kita ini ingin membalas dulu, baru memaafkan. Tetapi Allah hari pertama kita bersalah, Allah sudah ini segera memaafkan. Maka lihat kalimatnya Bapak Ibu, jangan biarkan Allah terlalu lama menanti kita untuk minta maaf kepadanya. Karena Allah rindu Bapak Ibu kepada orang-orang yang bersalah, ingin segera memaafkan itu. Itu Ustaz ya, Masya Allah itu. Walladzi yarghabu bil 'afwi wa la yusari'u bil 'uqubati. Allah ingin membawa kita ke surga. Makanya Allah bahagia kepada orang-orang yang bertobat. Siapa orang bertobat? Orang yang kembali on the track, Ustaz, di jalan yang mengantarkan dia pulang ke surga itu. Yang kedua, kalau Allah ingin membawa kita pulang ke surga, akan membiarkan nggak orang yang bermaksiat itu? Akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak akan pernah dibiarkan loh Bapak Ibu. Tidak ada dari hambanya yang akan dibiarkan oleh Allah tersesat. Pasti Allah itu akan luruskan kembali itu ke jalan yang benar. Ya kan? Makanya apa kata Allah Bapak Ibu dalam surat Toha 124? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Kalau kita ini tersesat, Bapak Ibu meninggalkan kewajiban melaksanakan kemaksiatan, maka hidup kita ini banyak kesulitan, Ustaz. Kesulitan di kehidupan kita gara-gara kemaksiatan, itu cara Allah untuk tidak membiarkan kita tersesat. Allah ingin segera kita kembali ke jalan yang benar, betul? Maka tidak ada yang akan Allah biarkan, Bapak Ibu, di antara kita ketika kita ini memilih jalan yang tidak membawa kita pulang ke surga. Wallahu yad'u ilal jannah. Maka lihat Bapak Ibu, apa kata Ibnu Qayyim? Setiap kita berbuat maksiat, Bapak Ibu sekalian ya, pertama adalah Ustadz itu alham fil qalb, ada rasa gelisah di hati kita, ya kan? Ada ma'isyatan dongka, ada keresahan, kegelisahan dan ketidaktenangan itu, ya kan? Yang kedua doa rizki kita bermasalah itu, doa pula amal ibadah kita bermasalah. Semua itu adalah cara Allah menyentuh kita atau mengetuk kita agar kita kembali ke jalan yang benar. Kalau Bapak Ibu berbuat maksiat dibiarkan oleh Allah, kapan kita punya momentum untuk kembali kepadanya? Betul? Maka tidak pernah ada di antara kita yang Allah biarkan kalau kita berbuat maksiat. Betul? Maka punten Bapak Ibu, mohon maaf, ketika kita ada masalah, Ustadz ya, ada keresahan, ada apa, jangan suudzon. Itu mungkin cara Allah menyentuh hati kita agar kita kembali kepadanya. Setuju? Nah itu. Kenapa? Wallahu yad'u ilal jannah. Karena Allah betul-betul ingin membawa kita pulang ke surga. Nih Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini. Kampung Bapak kita adalah Nih Bapak dan Ibu. Wallahu yad'u ila daris salam. Yunus ayat 25. Di Al-Baqarah 221, wallahu yad'u ila jannah. Allah ingin membawa kita pulang ke surga. Di Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam. Allah ingin membawa kita ke surga. Tetapi Allah menyebut dengan Darussalam, rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Kenapa Bapak Ibu ke surga disebut dengan Darussalam?
Karena siapapun yang ke surga tidak akan pernah merasakan apapun kecuali hanya kebahagiaan. Masya Allah itu. Tidak akan pernah sakit, tidak akan salesma, tidak akan peluk, tidak akan batuk. Di sana semua sehat, Bapak Ibu sekalian. Tidak akan pernah ada yang menua, ya. Tidak ada yang kekurangan. Semuanya penuh dengan kesalahan, kebahagiaan. Itulah Allah menyebut surga dengan Darussalam. Nah, betul kata Ustaz Adri, Bapak Ibu. Coba lihat di surat ini. Di ayat ini. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah 221, Allah ingin membawa kita kemana, Bapak Ibu sekalian? Surga. Ke surga. Kemudian Bapak Ibu lihat di surat Fatir ayat 6, setan ingin membawa kita ke neraka. Ini pernah kita sampaikan itu di kajian sebelumnya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah ingin membawa kita ke surga dan syaitan ingin membawa kita kemana? Ke neraka. Sudah jelas dalam Al-Quran ada dua ajakan Bapak Ibu. Ajakan Allah kemana? Ke surga. Ajakan syaitan ke neraka. Cuma itu dua ajakan dalam Al-Quran. Ya, Bapak, jangan pernah galau dalam sebuah ajakan. Karena ajakan cuma ada dua saja. Ajakan Allah mengantarkan kita ke surga, ajakan syaitan mengantarkan kita ke neraka, Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa banyak yang malas diajak Allah ke surga dan semangat diajak setan ke neraka? Kira-kira masalahnya apa? Coba tadi ya. Ya kan? Sampai harus bayar 11 juta juga siap gitu saja. Ini jangan bahas apa Ustaz Adri. Ya masalahnya di mana ada kajian dibayar 11 juta mungkin kosong Ustaz ya. Gitu. Wow, Ustaz Dedi lagi julid cina itu. Bukan julid, memang tenu ngajak Bapak Ibu sekalian ya. Itu jadi bete ya begitu. Iya kan? Saya tanya kepada Ibu, ketika Allah mengajak kita ke surga dan syaitan mengajak kita ke neraka, kenapa banyak yang malas diajak Allah ke surga dan banyak semangat diajak syaitan ke neraka? Ini masalahnya apa, Bapak Ibu? Betul, Bu Dr. Desir. Karena Rasul sendiri yang mengatakan, "Huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahwat." Karena jalan ke surga diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai syahwat. Sementara jalan ke neraka diseliputi oleh hal-hal yang sangat disukai syahwat. Betul? Nabi sendiri yang mengatakan demikian. Karena jalan ke surga diliputi hal-hal yang dibenci oleh syahwat kita. Dan jalan ke neraka dipenuhi oleh hal-hal yang disukai syahwat kita. Dan setiap kita punya syahwat tidak? Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau diajak dalam kebaikan bersatu. Satu. Ya kan? Tetapi kalau diajak Bapak Ibu ke jalan syaitan itu, biaya berapapun juga sampai 3,5 jutaan. Ya Masya Allah itu ya. Naudzubillah. Baik Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita gambarkan kembali Allah mencintai kita. Bukti cinta Allah yang pertama Ustaz Adri, kesibukan di dunia hanya ingin terus sibuk mengurus kita, betul? Tuh. Dan tidak hanya itu, Allah pun ingin membawa kita bahagia sampai ke surga. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Tidak ada cinta yang paling baik dalam hidup ini kecuali cinta Allah kepada kita. Dan tidak ada yang paling mencintai kita kecuali Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke Bapak Ibu sekalian. Mari kita tadabburi. Bagaimana cara Allah yang mengantarkan kita ke surga? Kalau Bapak Ibu menemukan 3 tanda ini, maka pastikan dan yakinkan, kata Dr. Amr Khalid, Bapak Ibu sedang direncanakan oleh Allah untuk pulang ke surga itu. Ya. Ini ada 3 tanda Bapak Ibu sekalian. Ada 3 cara Allah ingin mengantarkan dan menyiapkan kita untuk bisa pulang ke surga. Yang pertama, Ibu dan Bapak sekalian, adalah
kita dinikmatkan bertolabul ilmi. Artinya mempelajari ilmu agama. Apa hadisnya? Ini hadis Bukhari dan hadis Muslim. May yuridullah bihi khairan. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, dan kebaikan ini ulama mengatakan kebaikan hamba ini dunia dan sampai ke akhirat. Ustaz Adri. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, disyarahi oleh beberapa ulama hadis, kebaikan ini meliputi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Yufaqihu fiddin. Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Kalau Bapak Ibu sudah senang belajar agama, ini orang-orang yang spesial. Kenapa? Bapak Ibu sedang disiapkan oleh Allah untuk bisa pulang ke surga. Pertanyaannya, apakah semua orang senang belajar ilmu agama? Tidak, hanya pilihan Allah saja. Punten Bapak Ibu, saya sampaikan demikian. Ya. Banyak orang yang nggak senang belajar ilmu agama. Betul kan? Kenapa? Karena belajar ilmu agama itu betul-betul yuridillah, pilihan Allah yang akan disiapkan untuk bisa pulang ke surga. Maka Ustaz Adri, kenapa saya itu senang dengan orang-orang yang semangat belajar agama itu? Karena mereka bukan orang-orang biasa. Kalau bahasa Sunda bukan orang-orang samanea. Pak Adi paham apa arti samanea? What the meaning of samanea? Mereka itu bukan, betul Ustaz, bukan orang-orang biasa, pilihan Allah. Bapak Ibu. Demi Allah Bapak Ibu, tidak semua orang senang belajar ilmu agama. Betul? Walaupun nanti pemahamannya luas lah ya, ilmu agama itu bagaimana, tapi kita tidak akan bahas itu. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya. Coba kita ulang kembali. Saya kaji dulu beberapa kitab syarah tentang hadis ini. May yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Ada nggak orang yang sampai saat ini Bapak Ibu tidak ngerti bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara iman yang baik kepada Allah, ya kan? Banyak orang yang nggak paham Bapak Ibu sekalian. Walaupun dia berpuluh-puluh tahun mengakui dia beragama Islam loh. Nah, pertanyaannya, Ustadz, apa hubungannya Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba sampai nanti ke surga dengan dipahamkan urusan agama? Ya kan, Bapak Ibu sekalian. Jadi urusan agama ini, Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara Allah menyiapkan seorang hamba itu untuk bisa pulang ke surga. Baik, kita kaji dulu ya sebelum kita nanti simpulkan. Nah, di sini dulu Bapak Ibu sekalian. Hadis Tirmidzi dan Imam Ahmad dan hadis Abu Ya'la. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau Anda melewati taman surga, mampir. Qila ya Rasulullah. Ditanyakan kepada Rasul, wa ma hiya riyadul jannah? Apa yang disebut dengan riyadul jannah itu? Atau taman surga itu? Qala, Nabi mengatakan halaqatul dzikri, itu halaqah dzikir, itu majelis zikir atau majelis ilmu. Ini menarik Bapak Ibu ya. Sederhana tapi saya sampaikan. Kenapa majelis ilmu oleh Nabi disebut dengan taman surga? Karena majelis ilmu adalah taman yang menyediakan semua kebutuhan kita untuk bisa pulang ke surga. Betul? Saya tanya Bapak dan Ibu, di taman surga ini ada perbaikan iman tidak? Ada perbaikan ibadah tidak? Ada. Ada perbaikan akhlak tidak? Ada. Itulah 3 kebutuhan yang kita perlukan untuk memantaskan diri bisa pulang ke surga. Kenapa Bapak Ibu demi Allah di surga tidak ada orang imannya berantakan, campur dengan kemusyrikan itu tidak ada. Kalau Bapak Ibu masih meyakini kalau ada kupu-kupu ke rumah itu tandanya tamu, nah itu tidak akan ke surga. Karena itu khurafat. Iman kita bercampur dengan kemusyrikan. Kalau ada di antara Bapak Ibu meyakini kalau tangan gatal tandanya akan dapat apa itu ya? Itu khurafat itu ya. Nggak mungkin ke surga orang-orang yang tercampur dengan kemusyrikan. Bahkan nanti ketika kita pulang ke akhirat, semua dosa kita akan Allah maafkan. Kecuali dosa kita ketika menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kemusyrikan. Ya,
tidak mungkin ada di surga itu orang yang berantakan imannya. Yang kedua, di taman surga ini kita mendapatkan kebutuhan, itu perbaikan ibadah kita. Di surga nanti tidak ada orang yang ibadahnya berantakan, Ustaz. Nggak mungkin ada itu. Ya. Betul kan? Makanya ada hadis laki-laki ketika sulit ke masjid tidak akan mudah ke surga itu. Mana mungkin langkah seorang laki-laki mudah ke surga kalau sulit ke masjid. Hadis riwayat Instagram itu ya, bukan dari Nabi itu. Tapi kan logikanya benar, Ustaz ya. Logikanya benar Bapak Ibu. Kalau ingin melihat laki-laki ini pantas nggak ke surga, lihat langkahnya, mudah nggak ke masjid. Kenapa? Karena bagi laki-laki ke masjid itu hukumnya apa? Wajib. Wajib, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah itu. Ya. Kan ada laki-laki yang saya kayaknya jadi ahli surga, kayaknya ahli Firdaus itu ya, tapi ke masjid nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Nah, saya mendapatkan ini ilmu di Madinah loh Ustadz. Saya kan baru pulang beberapa hari kemarin dari Madinah Bapak Ibu, dan mohon doa Prof Azali, Prof Oki, Ustadz Adri, tanggal 17 besok 16 Juni ya akan bimbing haji 120 jamaah ya ke Tanah Suci. Mohon doa mudah-mudahan Allah mudahkan ibadah kami nanti insya Allah. Amin. Amin. Terima kasih Prof atas doanya. Saya menemukan hadis di Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah ya, ini luar biasa sekali. Hadisnya sebetulnya sudah sangat kita pahami, tetapi baru dipahamkan oleh ulama dari Madinah. Kenapa kita harus berjamaah di masjid itu? Ya. Ternyata salah satu hikmahnya, Prof, itu hadis dari Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada yang paling semangat kelak di akhirat kecuali seorang mukmin yang mencari saudaranya karena tidak menemukan di surga. Sampai datang kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna rabbana yusalluna ma'ana nazar wa yasumuna wa yahajjuna. Dan kata Allah, akhriju man araftum. Keluarkan orang yang kau cari itu dalam neraka dan masukkan ke dalam surga. Ada kalimat menarik. Ya Allah, mana saudara-saudara kami itu? Kami tidak menemukan dia di surga. Padahal ketika di dunia kami sholat bareng-bareng. Nah itu Ustaz. Ternyata Bapak Ibu, Rasulullah menginginkan kita berjamaah dalam sholat, bukan sekedar kita menunaikan kewajiban. Tetapi Rasulullah ingin kita nanti di akhirat saling mencari, saling menyelamatkan untuk sama-sama ke surga itu. Karena redaksi hadisnya, ketika ada yang tidak ke surga, saudara kita lain-lain itu mencari. Dan dia bertanya kepada Allah, ya Allah, mana saudara kami? Kami tidak menemukan dia di surga. Padahal ketika di dunia kami sholat bersama sama. Ini Bapak Ibu, saya tuh sampai ingin nangis gitu ya. Saya baru menemukan hadis pemahaman kayak inilah. Ternyata masjid dijadikan oleh Allah untuk tempat kita bersama-sama di dunia. Agar apa? Agar kita kelak di akhirat pun bersama-sama saling mencari, saling menemukan, dan saling menyelamatkan. Masya Allah. Itu hadis Nabi dari Anas bin Malik riwayat Imam Muslim. Kemudian Bapak dan Ibu, di pengajian pun kita mendapatkan perbaikan akhlak ya, Ustaz. Kita tahu apa sabar, apa syukur, apa juhud, apa tawadu, apa takwa, apa waro, ya semua kita dapatkan semua akhlak yang baik itu. Dan kata Nabi, yang paling banyak memasukkan kita ke surga adalah akhlak yang baik. Dan dari mana kita perbaikan akhlak? Cuma ada di taman surga, yaitu di majelis ilmu. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf, saya sampaikan, ini sederhana, tetapi betul-betul menggugah. Orang-orang yang saling melingkar iman di taman surga, senang ngaji, itu pilihan Allah. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu pilihan Allah banget, Ustaz. Masya Allah. Karena kalau tidak ada perbaikan iman, tidak ada perbaikan ibadah, tidak ada perbaikan akhlak, mana mungkin kita bisa ke surga? Dan semua perbaikan itu kita temukan bukan di taman lansia, taman lalu lintas. Taman apa di Bandung itu? Ada taman apa lagi itu saya lupa di Bandung ya, Masya Allah. Jarang jalan-jalan. Kita hanya menemukan di taman surga itu. Ya. Masya Allah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu setiap ahad kita senantiasa bersama-sama seperti ini ya.
Kita nambah ilmu, nambah saudara, nambah silaturahmi, dan menambah rencana untuk bisa bersama-sama kelak di surga ketika kita nanti saling mencari di sana insya Allah. Ini yang pertama. Maka berbahagialah kalau kita sudah mulai senang ngaji, Bapak Ibu sekalian. Allah sudah menyiapkan kita untuk bisa menjadi ahli surga. Makanya Ibu kalau di rumah Bapak sudah baca Iqra, ba'aba, waro'a, kholako, jamana, kadaba, gitu ya. Maka bahagia Ibu. Bapak sudah senang agama itu sudah Allah pilih untuk menjadi ahli surga. Walaupun nanti bilang sama suami, ayah Iqra tidak boleh dibaca dalam sholat begitu. Karena ada seorang suami kan ngimamin keluarganya itu. Ketika imamin tidak ada yang mau hafal, hanya baca Iqra ya. Ba'aba waro'ata. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Masya Allah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian. Apa tanda Allah betul-betul mempersiapkan seorang hamba untuk bisa pulang ke surga? Kita menemukannya dari hadis riwayat Imam Ahmad. Allah nikmatkan dia dalam ketaatan. Masya Allah. Yang pertama, Bapak Ibu, Allah nikmatkan dia dalam memahami agama. Ya. Yang kedua, Allah pahamkan dia dalam Allah nikmatkan dia dalam ketaatan. Lihat hadisnya Bapak Ibu sekalian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini ada dua versi, ada dua redaksinya dan dua-duanya sahih. Idza aradallahu azza wa jalla bi'abdihi khairan. Masya Allah. Ketika Allah menginginkan kebaikan dari seorang hamba, kebaikan sudah kita bahas tadi, kebaikan tidak hanya di dunia, tapi kebaikan sampai ke akhirat. As-salahu. Allah memberikan madu kepadanya. As-salahu. Allah berikan madu kepadanya. Jadi kalau ada yang dikasih madu sama Allah, itu tanda Allah sudah berikan kebaikan. Kok Ustaz madu? Jangan salah paham dulu Bapak Ibu, karena para sahabat pun bertanya, qila wa ma'assalahu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, bagaimana memberikan madu itu ya Rasul? Kami tidak terlalu paham. Bagaimana cara Allah berikan madu itu kepada hambanya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan salihan qabla mauti. Atau dalam redaksi lain, yuwaffiquhullahu amalan salihan qabla mauti. Allah buka Bapak Ibu, ya, Allah bukakan baginya amal soleh sebelum kematiannya. Dalam redaksi yang lain, Allah nikmatkan dia di dalam amal soleh sebelum datang kematiannya. Ada dua redaksi. Maka Ibu dan Bapak, siapa yang saat ini sudah nikmat dalam irisan-irisan ketaatan kepada Allah, maka dia bukan orang-orang biasa itu. Dia orang-orang yang sudah dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk disiapkan menjadi ahli surga. Makanya apa kata ulama Ustaz? Antakuna sabiran fi tariqi mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala. Hendaklah seorang mukmin itu bersabar di jalan yang mengantarkan Allah mencintainya. Jalan apa yang harus kita lalui untuk mendapatkan cinta Allah? Kata Qardawi, jalan itu bernama ketaatan. Ini Bapak Ibu ya. Maka semua orang Bapak Ibu mendapatkan dunia. Maka bukti kebaikan dari Allah itu bukan sekedar dunia. Kalau ukuran kebaikan Allah adalah dunia, berarti Fir'aun, Qarun, Namrus adalah orang-orang yang dicintai Allah itu. Iya enggak? Mari Bapak Ibu saya katakan, bukti kebaikan Allah itu bukan ukurannya dunia. Tetapi apa? Ukurannya adalah Allah menyiapkan dia untuk pulang ke akhirat, untuk pulang ke surga. Allah berikan dunia ke semua orang. Pertanyaannya, apakah semua orang bisa merasakan nikmat ibadah, Ustaz? Enggak, Bapak. Itu pilihan Allah. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah? Innallaha yu'tid dunya may yuhib wa man lam yuhib. Walakinallaha la yu'til iman illa man ahab. Allah berikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan tidak Allah cintai. Semua orang dapat. Namun Allah tidak memberikan nikmat iman, nikmat ibadah kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja.
Maka berbahagialah Bapak Ibu kalau hari ini sebelum datang kematian kita sudah merasakan nikmat ibadah kepada Allah. Ada nggak orang-orang yang sudah pulang, Ustadz, tanpa sempat merasakan betapa nikmat ibadah kepada Allah? Ada nggak? Banyak. Itulah seburuk-buruk orang yang pernah hadir di dunia ini, ketika mereka meninggalkan dunia tanpa sempat merasakan nikmat ibadah kepada sang pemilik dunia itu. Nauzubillah. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Ini pertanyaan Bapak dan Ibu. Apakah nikmat ibadah ini urusan usia? Tidak. Bukan sekalian ya. Karena ada orang yang bilang begini, Ustadz, abdi badai khusus ibadah kewe mutus pensiun. Ustadz, saya akan fokus ibadah nanti aja kalau sudah sudah sepuh atau sudah apa. Bapak Ibu sekalian, usia itu tidak mengubah apapun kecuali membuat kita menua saja. Usia itu tidak mengubah apapun Bapak dan Ibu, tidak menjamin kesolehan, tidak menjamin ketaatan, tidak menjamin kenikmatan dalam ketaatan, tidak menjamin kelezatan dalam pengabdian kepada Allah, tidak. Karena kerja usia cuma menuakan saja. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi kenikmatan kepada Allah itu bukan persoalan usia, tetapi persoalan pilihan Allah. Nah ini ya. Innallaha yu'til iman wala yu'til iman illa man ahad. Nah ini Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi terkait dengan, makanya apa kata, nah ini Ustaz ya, di surah Al-An'am 125 juga Allah katakan demikian ya. Kalau Allah sudah memberikan kebaikan kepada seorang hamba atau yang memberikan hidayah Bapak dan Ibu, Allah lapangkan dadanya, dibahagiakan ketika dia melaksanakan agamanya atau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, jangan bahasanya, jangan aneh ketika banyak orang yang belum senang dengan ibadah. Jangan heran ketika banyak orang yang belum senang dengan memahami agama. Betul-betul itu pilihan Allah. Cuma kewajiban kita adalah bagaimana orang lain pun bisa merasakan nikmat hidup bersama ketaatan kepada Allah, lezat hidup mempelajari dan memahami agama ini ya. Ini tugas kita untuk terus menebar kenikmatan ini kepada sebanyak-banyak orang di jauh jangkauan kita. Setuju ya? Agar betul-betul hidayah tersebar luas, sehingga kita betul-betul bisa membawa orang dalam orbit-orbit kebaikan bersama-sama pulang ke surga insya Allah. Baik Bapak Ibu berbahagia bagi orang-orang yang saat ini sudah nikmat ibadah ya. Karena di luar sana banyak orang yang belum sempat merasakan nikmat ibadah. Ya. Dan Bapak dan Ibu, ini ada kalimat yang sangat indah Ustaz Adri. Kalau orang sudah nikmat hidup dalam ketaatan, tak mungkin tertarik mencari kelezatan dalam kemaksiatan. Kalau orang sudah nikmat hidup dalam ketaatan, tak akan tertarik mencari kelezatan dalam kemaksiatan. Pertanyaannya, kenapa banyak orang yang saat ini memburu kenikmatan lewat kemaksiatan? Karena dia belum merasakan betapa nikmatnya hidup dalam ketaatan. Nah itu ya. Itu Bapak Ibu itu. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika orang sudah lezat dalam ketaatan, tak mungkin bisa merasakan nikmat di dalam kemaksiatan. Karena kelezatan dalam ketaatan dan kenikmatan dalam kemaksiatan tak mungkin bisa dirasakan bersamaan. Itu ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang sekarang ngaji, ya nikmat itu nggak mungkin ada di klub malam saja, nggak mungkin. Saya udah nggak mungkin kita bisa merasakan itu. Ada nongkrong di mana Ibu sampai jam 2 pagi, saya nggak yakin itu. Paling sampai subuh ya. Saya nggak yakin Bapak Ibu itu. Ya. Karena saya itu punya binaan Prof ya. Ini binaan saya. Jadi dia melihat orang-orang yang ibadah itu katanya orang-orang yang membatasi diri Ustaz Adri. Mereka itu orang-orang membatasi diri, harus pakai jilbab, tidak bebas, bla bla gitu ya. Karena memang dia itu hidupnya wah poya-poya gitu, karena orang kaya gitu ya. Wah segala di inilah gitu. Kemudian hijrah Ustaz.
Apa kata dia itu ya, ini tahun-tahun saya masih di kampus dulu ya, habis pulang dari Mesir kan saya 4 tahun Prof itu di Tulabi ya, ngurus LDK di kampus itu. Apa kata beliau itu, Ustadz, saya pikir memang apa bahagia itu ternyata itu ketika poya-poya, ketika apa-apa gitu. Ternyata hidup bersama Allah itu lebih nikmat gitu. Masya Allah ya. Nah ini Ibu dan Bapak, tanda Allah kalau sudah ingin mengantarkan seorang hamba ke surga itu, di samping Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama, Allah akan berikan kelezatan di dalam ketaatan. Dan hal ini itu betul-betul pilihan Allah Bapak Ibu. Tidak sembarangan Allah kasih. Untuk dunia Allah kasih semuanya. Tetapi kenikmatan ibadah, kenikmatan ketaatan itu betul-betul pilihan Allah. Maka berbahagialah kalau kita saat ini sebelum datang kematian kita sudah merasakan nikmat dan lezat dalam ketaatan. Masya Allah. Nah ini perlu renungan yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Saya punya waktu berapa menit lagi? Karena ini masih mukadimah. Aduh. Biasa sampai 21 dilanjutkan dengan sesi diskusi. Oke, saya boleh 5 menit lagi, 5 menit lagi boleh ya? 10 menit juga boleh, Ustaz. Oke, karena ini paling penting ya, poin nomor 3. Di sini orang banyak salah paham, Ustaz itu. Ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ini kajian kita yang lebih dalamnya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita ke surga itu? Bapak Ibu bisa menemukannya di hadis Ibnu Majah. Ini hal yang harus kita renungkan. Makanya kita akan pelan-pelan sedikit saja ya. Saya minta waktu 5 menit sampai jam berapa gitu. Apa kata Nabi? Inna iddomal jazai ma'a iddomil bala. Besarnya sebuah pahala sangat bergantung kepada beratnya sebuah ujian. Makanya ketika Allah memberikan ujian yang berat, Bapak itu tanda Allah sudah ingin memberikan pahala yang besar. Jangan fokus ke beratnya ujian, tapi fokuslah ke besarnya pahala. Ketika Bapak Ibu diberikan ujian yang berat, itu tanda Allah ingin memberikan pahala yang besar. Maka jangan fokus ke ujiannya yang berat, tapi fokuslah ke pahalanya yang besar. Karena beda loh Bapak Ibu. Kalau kita fokus ke ujian yang berat, rudet. Tetapi kalau kita fokus kepada pahala yang besar, Bapak Ibu, kita akan semakin punya energi, daya kesabaran yang hebat ketika mendapatkan seberat apapun ujian di kehidupan ini. Ya. Nah, di sini kalimat ingin saya sampaikan. Innallaha idza ahaba qauman ibtalahum. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, mencintai seorang kaum, karena hadisnya ada 2. Ada kauman, ada abdan. Kalau Allah sudah mencintai sebuah kaum atau seorang hamba, ibtalahum. Allah banyak berikan ujian. Jadi Bapak dan Ibu, bentuk cinta Allah kepada kita ini adalah ujian. Faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan apapun yang Allah berikan di kehidupannya, Allah pun akan meridhoinya. Dan sebaliknya. Pertanyaannya adalah, Ustadz, kalau Allah ingin mengantarkan kita pulang ke surga, kenapa bentuknya ujian itu? Betul Bapak Ibu ya? Kenapa orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa orang-orang yang akan disiapkan oleh Allah untuk pulang ke surga ujiannya banyak? Lihatlah para nabi Bapak Ibu sekalian. Itu kan hamba-hamba pilihan Allah, tetapi ujiannya melebihi kita semua itu. Ya enggak? Apalagi ulul azmi itu. Rasulullah SAW, Musa, Isa, Nuh, Ibrahim. Lihat ujian-ujiannya, Masya Allah. Melebihi kapasitas kemampuan kita untuk menghadapinya. Ustadz, kenapa? Kalau Allah menyiapkan seorang hamba itu untuk ke surga, Allah berikan ujian di kehidupannya. Ini kelihatan Bapak Ibu, ini adalah hamba-hamba Allah yang sudah disiapkan ke surga ya. Terlihat banyak ujian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ternyata Ustadz Adri, dari sekian banyak jawaban ya, saya akan ambil satu saja. Ketika seorang hamba dicintai oleh Allah, Allah berikan ujian. Kenapa? Karena Allah ingin memudahkan dia satu ibadah yang akan mengantarkan dia pulang ke surga. Yang ibadah ini tak mungkin dia bisa lakukan kalau tidak mendapatkan ujian dari Allah.
Jadi ujian itu cara Allah memudahkan satu ibadah yang bisa mengantarkan kita pulang ke surga. Yang ibadah ini tak mungkin kita bisa lakukan kalau kita tidak mendapatkan ujian. Ibadah ini bernama apa Bapak Ibu? Ibadatus sabri, yaitu ibadah kesabaran. Betul ya? Ibadah ini adalah ibadah terbaik. Kata Nabi, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau Anda bersabar, Anda akan ke surga itu, kata Nabi itu. Dan ibadah ini tak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak mendapatkan apa, Ustaz? Ujian. Maka kenapa Allah itu memberikan ujian? Untuk memudahkan kita ibadah sabar. Gitu. Ada apa dengan sabar ini, Ustaz? Bapak Ibu coba lihat. Sabar itu kanzun min kunujil khair. Satu ibadah yang menghimpun banyak kebaikan yang kita perlukan untuk bisa pulang ke surga. Di antaranya apa kebaikan pertama, Bapak Ibu sekalian? Di hadis Nabi, ini Ustaz. Karena sabar itu, Bapak Ibu sekalian, ya hadis Nabi, jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, dia akan segerakan hukumannya di dunia. Ini Bapak Ibu sekalian. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukuman dosanya di dunia. Maksudnya apa, Ustaz? Ketika Bapak Ibu diberikan banyak kesabaran, Allah bersihkan nggak dosa-dosa kita? Itu cara Allah bahwa kita ketika Allah berikan kebaikan, Bapak Ibu. Makanya kenapa orang-orang yang disiapkan untuk ke surga itu diberikan banyak ujian yang membuat dia sabar. Karena Allah yang bersihkan semua dosa-dosanya. Apa kata Nabi? Lihat di hadis ini, Ibu Bapak sekalian. Nih, kata Nabi, setiap muslim yang terkena musibah dan lain sebagainya, Allah hapus semua dosanya seperti pepohonan yang menggugurkan daun-daunnya itu. Dan sebaliknya, Ustaz, kalau Allah menghendaki kejelekan kepada seorang hamba, Allah akan akhirkan balasan dosanya nanti di akhirat, ya. Allah tangguhkan itu Bapak Ibu sekalian dosanya nanti di akhirat hukumannya. Nah pertanyaannya Ibu dan Bapak, ingin dibalas di dunia atau di akhirat untuk dosa kita? Nggak mau dua-duanya tadi. Itu Ustaz. Tapi bagaimana cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita? Lewat satu ujian yang membuat kita bersabar dalam ujian itu, ya kan? Karena kalau Allah tangguhkan nanti di akhirat, Bapak Ibu, bukan berupa ujian tapi siksaan nantinya, betul enggak? Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaannya, apakah setiap kita ini berkhilaf kepada Allah? Nah, tidak ada di antara kita yang tidak berkhilaf kepada Allah, kan? Dan bagaimana cara membersihkan dosa-dosa itu, Bapak Ibu? Allah segerakan di dunia, melewati ujian-ujian yang membuat kita bersabar, dan sabar itulah yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Masya Allah. Maka ketika hidup kita, kata Dr. Amar Khalid, terus diberikan banyak ujian oleh Allah, maka yakinlah dengan hadis ini. Oh, Allah sedang mencintai kita untuk terus membersihkan dosa-dosa kita. Makanya apa kata Syekh Al-Aini ini? Al-Basharah Al-Azimah Al-Fadilah Al-Zahirah Li-Sabri Bitakfiril Khataya Wajiyadatil Hasanah Wadukhulil Jannah. Ada kabar gembira yang sangat agung, keutamaan yang sangat jelas bagi orang-orang yang bersabar. Kenapa? Allah kuras habis dosa-dosanya, Allah deraskan pahalanya, dan Allah mudahkan dia untuk bisa pulang kemana? Ke surga. Ini Bapak Ibu, in syi'ti sabarti walakil jannah. Ketika Anda bersabar, sabar itulah akan mengantarkan Anda ke surga. Karena dalam sabar Bapak Ibu ada dua yang akan kita dapatkan, dan dua-duanya ini rute pulang kita ke surga. Satu, lihat kalimatnya Bapak Ibu sekalian. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Orang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang tidak terhitung. Itu Az-Zumar ayat 10. Tidak ada ibadah yang pahalanya unlimited kecuali pahala sabar. Yang kedua kata Nabi, orang yang bersabar itu Allah bersihkan dosa-dosanya sebagaimana pepohonan menggugurkan dedaunannya. Maka itulah
ujian untuk memudahkan kita beribadah sabar, dan dari sabar itulah akan menderaskan pahala dan menguras habis dosa kita. Itu cara Allah mengantarkan seorang pulang ke surga. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekarang diuji nggak oleh Allah hidupnya? Kalau ada ujian, Diuji. Bapak berbahagia, bukan berbahagia, tapi jangan minta kan, ya Allah berikan aku ujian seberat-beratnya, jangan. Kan doa kita Rabbana atina fima rojaktana wa qina, doa makan itu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Tetapi ketika Allah menguji kita, maka ingatlah dengan para nabi kita yang ujiannya berat, dan ingatlah surat Az-Zumar ayat 10, hadis Rasulullah yang Muslim, itulah cara Allah mengajari kita ibadah sabar. Yang ibadah ini adalah ibadah yang kata Syekh Al-Aini memudahkan kita bisa pulang ke surga. Maka satu, kalau kita sudah nikmat hidup bersama ilmu agama, sudah nikmat Bapak Ibu sekalian dalam ketaatan kepada Allah, sudah mengerti bagaimana cara kita menyikapi musibah, yaitu memudahkan ibadah sabar kita, maka berbahagialah. Itu mungkin cara Allah mengantarkan kita bisa pulang ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin saudari yang saya sampaikan ya di pertemuan kita di malam hari ini, ringan saja tapi mudah-mudahan menjadi pengawal untuk kajian-kajian kita ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz. Alhamdulillah alamin. Syukran jazakallahu Ustaz atas paparan ilmu dan materi yang sangat inspiratif. Saja insya Allah sangat menggugah hati kita semua ya. Ternyata begitu luar biasa kasih sayang Allah pada kita semua selaku hambanya. Tidak ingin kita tidak masuk ke surga, tidak ingin kita semua ada di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata tadi saya mencatat rencana Allah di dalam membuat kita semua agar kita semua nanti di hari akhir itu adalah kalau masuk ke dalam surga. Tadi saya catat adalah dari keterangan dari Ustaz sampaikan bahwa yang pertama adalah kita akan dinikmatkan oleh Allah dalam bertalabul ilmi. Nah, dalam hadis barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Juga pada hadis yang lainnya Nabi menyampaikan, jika kamu melewati taman surga maka mampirlah. Sahabat bertanya, apa taman surga? Ternyata taman surga itu adalah majelis zikir atau majelis ilmu. Betul. Karena pada hakikatnya nanti di akhir ternyata kita akan saling menyelamatkan ya Ustaz. Betul. Dan alhamdulillah kita pun saat ini insya Allah sedang berada di dalam majelis zikir atau majelis ilmu, walaupun diselenggarakan secara online, tapi pada hakikatnya kita berada dalam satu kumpulan yang sama, yaitu niat bertalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita semua berkumpul di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua tadi rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah akan nikmatkan kita di dalam ketaatan. Betul. Ketika Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan memberikan madu kepadanya. Sahabat bertanya, bagaimana madu tersebut ya Nabi? Nabi menyampaikan Allah akan bukakan kepadanya amal soleh sebelum kematiannya. Masya Allah. Kebaikan Allah itu bukan di dunia, tetapi kebaikan itu di akhirat, bagian yang hakiki. Yang berikutnya juga, jika orang sudah nikmat dalam ketaatan, maka dia tidak akan tertarik kepada nikmatnya kemaksiatan. Luar biasa Ustaz. Syukran jazakallah. Yang ketiga tadi Ustaz sampaikan sebuah hadis dari Ibnu Majah, sesungguhnya pahala yang besar itu karena tergantung berbanding lurus dengan beratnya sebuah ujian. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan berikan ujian. Barang siapa yang ridho, maka ia mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Begitu. Dan ini adalah esensinya Allah meminta kita untuk bersabar. Karena tadi di akhir Ustaz sampaikan bahwa sabar memiliki dua keutamaan. Yang pertama, Allah akan memberikan balasan, memberikan reward yang unlimited, tidak terbatas. Betul. Dan yang kedua, Allah akan bersihkan dosanya seperti Allah gugurkan daun-daun dari pepohonan. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita yang mampu untuk istiqomah dalam bersabar. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, mohon izin, ini Masya Allah luar biasa. Saya akan membacakan, izin saya akan pilihkan pertanyaannya karena waktu juga terbatas. Saya membaca sebuah pertanyaan dari Dr. Suwardi ini. Suwardi Astradipura. Bismillah Ustaz, izin saya bacakan saja. Monggo silakan Ustaz Adri. Dr. Suwardi menuliskan bahwa tadi Ustadz menyampaikan jika kita tidak kenal Allah, maka Allah tidak kenal kita. Dalam hidup kita, tanda kita kenal Allah itu seperti apa? Apakah setelah kita mengucapkan syahadat,
atau apa. Sementara kita itu dari kecil sudah Islam karena orang tua kita, ikut orang tua, dan kita seingat kita nggak disuruh oleh orang tua mengucapkan syahadat, ngiringan dari sepuh gitu dan langsung diajarkan ngaji dan sholat. Jadi bagaimana Ustaz, barangkali mohon penjelasannya. Baik, Salah saya lurus. satu ya, Baik, saya luruskan sedikit saja ya. Kajian kita hari ini adalah Al-Baqarah 221. Wallahu yad'u ilal jannah, dan Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu ingin membawa kita pulang ke surga. Allah ingin membawa kita pulang ke Darussalam, itu surga. Jangan pernah kecewakan Allah untuk tidak menemukan kita di surga kelak. Mudah-mudahan lingkaran iman kita malam hari ini, taman surga, adalah cara kita untuk bisa ditemukan Allah kelak di surga. Nah, makanya kalau ada hari yang kita rayakan di dunia, itu hari apa? Hari kita mengenal Allah, hari kita menemukan Allah. Karena siapa yang menemukan Allah di dunia, itu awal dia akan ditemukan oleh Allah kelak di surga. Ya kan? Nah, maksud menemukan Allah di sini adalah Bapak Ibu, bukan maksud dari kenal tidak kenal dalam artian apa, tetapi maksud menemukan Allah itu kita sudah hidup bersama iman, kita sudah hidup bersama hidayah, kita sudah hidup bersama ketaatan kepada Allah, kita sudah hidup bersama apa? Kita sudah hijrah menjadi pribadi semakin Allah inginkan. Itulah yang disebut dengan menemukan Allah ya, dalam bahasa-bahasa orang-orang bahasa orang-orang akidah begitu. Karena kalau kita tidak menemukan Allah di dunia, kita tidak akan ditemukan oleh Allah kelak di akhirat, itu di surga. Maksudnya apa? Ketika di dunia kita tidak hidup bersama iman, tidak hidup bersama hidayah, tidak hidup bersama ketaatan, mungkinkah Allah menemukan kita di surga? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Itu pemahamannya ya, kalau kita bahas dari awal sampai akhir kajian kita seperti itu. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, maka tidak ada hari yang paling terbaik yang kita miliki di dunia ini, kecuali hari di mana kita sudah menemukan Allah, artinya sudah hidup bersama iman, bersama hidayah, bersama ketaatan kepada Allah, istiqomah di jalannya, dan dan kita menjadi pribadi semakin Allah inginkan. Itu hari terbaik Bapak Ibu. Kenapa? Karena dimulai itulah dia sedang merancang masa depan akhiratnya itu untuk ditemukan Allah kelak di surga. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Itu pemahaman dari kalimat siapa yang menemukan Allah di dunia, dia akan ditemukan oleh Allah kelak di surga. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Syukur, Semoga semoga tidak puas dengan jawaban akan menjawab. Jadi saya membacakan satu lagi pertanyaan terakhir Ustaz. Silakan. Pertanyaan sangat menarik dari Ibu Teti Nidiawati. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya tentang ujian. Masya Allah. Bagaimana ketika awal diberikan ujian, kita berusaha untuk bersabar dan minta pertolongan kepada Allah. Namun dalam hati ada kesedihan dan merasa tidak disayang. Apakah ini termasuk berburuk sangka kepada Allah, khawatir mendapat murka Allah? Jazakallah khair Ustaz. Mohon penjelasan. Baik, pertama Ustaz, tadi subuh ya, saya kajian di Grand Saron, Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan Allah itu al-muhsinu ila ibadihi. Allah itu memberikan kebaikan kepada hambanya. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya baik, tidak ada yang buruk. Pertanyaannya, kalau Allah tidak pernah memberikan keburukan, lalu kenapa kita sering mengalami hal yang buruk, ya kan? Boleh jadilah Bapak Ibu di sini yang hadir bersama di pertemuan iman kita malam hari ini mungkin pernah mendapatkan, mengalami atau berulang-ulang mendapatkan hal yang buruk, padahal Allah tidak pernah memberikan keburukan. Ini kalau salah memahaminya, kata ulama akan menghadirkan 3 penyakit di hati kita. Saya ulang Bapak Ibu, ketika Allah tidak pernah memberikan keburukan, sementara kita sering mengalami hal yang buruk, kalau kita tidak memahami konsep ini, akan melahirkan 3 penyakit buruk di hati kita. Yang pertama adalah al-ghadab, Ustaz. Kita akan marah sama Allah. Ada nggak orang yang saat ini marah sama Tuhannya, Bapak Ibu? Mungkin ada. Allah, apa salahku? Kau berikan aku musibah sesakit ini, seperti ini, sedalam ini lukanya, kan begitu ya, Ustaz ya? Yang kedua adalah su'udzon billah, berburuk sangka kepada Allah. Allah zalim. Nah itu tadi Zat, ini kayak Allah nggak sayang deh. Allah zalim ya, Allah pilih kasih, ya kan? Yang ketiga adalah al-ya'su, berputus asa kepada Allah. Allah, aku sudah tidak sanggup dengan semua ini. Masalah ini di luar kemampuan aku ya Allah. I'm done. Itu ya bahasa Inggris. Aku selesai ya Allah. Itu berarti dia sudah berputus asa kan?
Penyakit yang buruk yang keempat adalah akhlakul madmumah, berakhlak yang buruk kepada Allah. Kau kejam ya Allah. Ada nggak orang yang bilang begitu, Bapak? Ada itu. Engkau rasanya nggak sayang sama aku ya Allah, aku benci engkau ya Allah. Ada nggak Ustaz yang bilang gitu, Ustaz? Itu mulai jadi ada loh itu. Dan yang terakhir ta'arud, menentang Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan ibadah, dia tinggalkan jilbab, dia tinggalkan Al-Qur'an, dia tinggalkan sholat. Kenapa saya harus ibadah tuh Allah tidak tolong saya? Itu namanya ta'arud, Bapak Ibu sekalian. Penyakit-penyakit buruk ini saat lahir ketika kita diuji oleh keburukan, tapi iman kita tidak bisa mengawalnya dan membingkainya itu. Ya kan? Nah, makanya Ibu dan Bapak, satu, boleh nggak kita bersedih ketika mendapatkan musibah? Bukan boleh, itu normal Bapak Ibu sekalian. Al-huznu indal musibah itu normal. Kalau Bapak Ibu tidak sedih ketika mendapatkan musibah, jangan-jangan kita nggak normal. Ibu itu senyum saja, Ustaz, tadi saya kehilangan mobil, senyum. Ini jangan-jangan nggak normal Bapak Ibu. Sedih itu dibolehkan. Dan itu bentuk dari kenormalan kita. Yang tidak boleh itu apa? Berputus asa dalam kesedihan. Berburuk sangka dalam kesedihan. Marah-marah dalam kesedihan. Itu yang nggak boleh. Ustadz, saya sedih, saya sedang mendapatkan musibah. Itu boleh nggak Ustadz? Wajar nggak? Normal Bapak Ibu. Yang tidak boleh itu, Ustadz, Allah nggak sayang sama aku. Nah itu nggak boleh. Ustadz, rasanya Allah kejam nih sama saya. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Jadi kesedihan, bahkan Rasul pun pernah meneteskan air mata ketika Ibrahim meninggal, kan putranya itu dari Maria Kiptia. Rasul menangis. Ternyata Rasul seorang Rasul jaga ketika mendapatkan musibah menangis. Dan itu sudah sebuah kenormalan. Yang tidak boleh itu adalah berburuk sangka, berputus asa, berakhlak buruk, dan marah-marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bu, selama ada di fase kesedihan, itu sesuatu yang al-mubah dibolehkan, masru'iyah. Tetapi kesedihan itu mengantarkan berburuk sangka, berakhlak buruk, berputus asa, marah-marah, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Maka Bapak Ibu harus paham konsepnya. Kenapa kita mendapatkan hal yang buruk, sementara Allah tidak pernah memberikan hal yang buruk. Cara menjelaskannya bagaimana Bapak Ibu? Saya ada kitab 5 jilid Bapak Ibu ya, tentang Al-Mawsu'ah fil Asmaul Husna dari Profesor Dr. Ratib An-Nablusi 5 jilid Ustaz. Ini kalau ada terjemahnya saya anjurkan Bapak Ibu sudah beli ya. Tetapi sampai dicek ini memang belum ada terjemahnya karena agak tebal 5 jilid. Dahsyat banget beliau ketika membahas Ustaz tentang makna Allah As-Salam. Masya Allah. Nama Allah As-Salam. Kan nama Allah itu salah satunya As-Salam. Kenapa disebut dengan As-Salam? Li'annallaha salimat af'aluhu min kulli syarrin. Karena perbuatan Allah itu selamat dari keburukan. Artinya tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Semuanya penuh kebaikan dalam hidup kita. Lalu kenapa kita mendapatkan hal yang buruk? Kata beliau, Ustaz, kata beliau, keburukan yang kita dapatkan, Bapak Ibu, antara kita dan musibah, itu seperti seorang dokter dan pasien. Kata beliau, ketika dokter membedah kulit, merobek daging, memutus urat saraf, bahkan membongkar tulang untuk mengambil penyakit pasien, pertanyaannya menyakiti atau menyelamatkan? Menyelamatkan. Nah, kadang dokter itu kan merobek, membelah, memotong, memutus, membongkar tulang untuk mengambil penyakitnya. Jangan dipahami dokter sedang menyakiti, tetapi dokter sedang menyelamatkan. Demikian juga musibah dalam hidup kita, Bapak. Kadang merobek perasaan kita, Ustaz ya. Kadang membedah rasa luka kita, sampai air mata itu kemana-mana, Bapak Ibu. Itu cara Allah menyelamatkan kita. Karena keburukan itu hanya sedang ditugasi sebentar saja untuk menyembuhkan, menyelamatkan, membahagiakan kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Karena musibah di tangan Allah seperti pisau bedah di tangan dokter untuk pasien. Bukan nyakitin, tetapi akan menyelamatkan. Betul? Nah, pertanyaannya adalah, kita mudah disakiti oleh dokter
tetapi kenapa tidak mudah menerima disakiti oleh Allah? Kan dokter tuh ngerobek, nggak apa. Kita nerima nggak, Ustaz? Terima. Padahal sama loh Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita begitu mudah menerima disakiti oleh dokter, tapi kenapa tidak mudah menerima disakiti oleh Allah? Padahal sama-sama saja. Dan kita bayar ke dokter itu. Terima kasih kan saja. Padahal kita udah disakiti, udah dibelah-belah gitu. Karena dokter itu sedang menyelamatkan dan menyembuhkan. Demikian juga Allah, Bapak Ibu. Dokter itu Bapak Ibu sekalian seperti itu, dan itulah musibah di tangan Allah itu. Makanya apa kata ulama, tadunnu annallaha ibtila'u fil haqiqah annallaha islahu wan najat, kata ulama itu. Kamu mengira Allah memusibahimu, padahal Allah itu sedang menyembuhkan dan menyelamatkanmu, kan begitu Ustaz. Itu kata ulama ya. Kan selama ini kita bilang Allah sudah memberikan musibah, kan gitu Ustaz. Padahal hakikatnya Allah sedang ingin menyembuhkan, menyelamatkan, dan membahagiakan. Maka sedih boleh, Bapak Ibu, menangis wajar, tapi kesedihan dan tangisan itu jangan mengantarkan kita ke penyakit-penyakit yang buruk tadi, putus asa, berburuk sangka, dan lain sebagainya. Allah a'lam bishawab. Masya Allah. Syukran jazakallah Ustaz atas jawaban dari dua pertanyaan yang tadi disampaikan. Semoga melalui wasilah pertanyaan tadi dan jawaban dari guru kita Bapak Ustaz Dedi Hadiari LC semakin memperkuat, memantapkan materi yang tadi Ustaz sampaikan. Tentunya adalah salah satu bagian taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di malam ini, mendapatkan ilmu dari guru kita, dan tentu harus kita syukuri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk dapat memahami bagaimana makna ujian, bagaimana makna sabar, dan tentunya bagaimana step-step Allah bagi kita semua yang telah Allah susun dengan tentunya cara yang terbaik, bagaimana agar kita Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir. Dan semoga Allah mampukan kita untuk bisa mengamalkan apa-apa yang telah tadi Ustaz sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, lagi mengucapkan terima kasih, syukur jazakallah atas apa yang disampaikan. Sama-sama Ustaz. Mungkin sebelum ditutup Ustaz untuk memimpin doa singkat barangkali untuk kita semua. Boleh. Ustaz. Ya, Ustaz. Boleh, mohon izin tadi Ustadz Adri di akhir saya agak percepat karena waktu sudah habis. Ya, Ustaz. Ya. Mohon maaf, tapi mudah-mudahan 3 poinnya sudah bisa kita pahami ya, dari cara Allah bagaimana mengantarkan kita pulang ke surga insya Allah. Baik, Prof Oki, Prof Azali, mohon izin Ustadz Adri saya untuk menutup kajian kita dengan doa. Di sini juga ada Pak Didin ya, dan Bu Ila dari Cimahi, alhamdulillah juga bersama. Ada Bunda Haris juga bersama kita, Bunda Andiah juga bersama kita, barakallahu fik ya. Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan kita dan sama-sama berdoa kepada Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa terbaik kita malam hari ini dan pengabulan terbaik untuk memberikan kebaikan buat kita dunia dan akhirat. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah seindah-indahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar setulus-tulusnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya fatiris samawati wal ardi ya muqallibal qulub ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terus berikan kami keistiqomahan untuk terus senantiasa bersama dalam kebaikan di dunia, agar kami bisa merencanakan bersama penuh kebahagiaan kelak di surga. Terus istiqomahkan kami dalam ketaatan sampai akhir hayat kami, nikmatkan hidup kami dalam sepenuh dan seindah ibadah kepadamu sampai ujung episode kehidupan kami. Dan terus bersamakan kami ya Allah, bersama-sama sampai ke surgamu nanti. Jangan sisakan di antara kami yang tak kau masukkan ke dalam surga, karena kami ingin ke surga bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan iman kami di lingkaran iman malam hari seperti ini adalah cara kami merencanakan untuk bisa bersama-sama membangun kebaikan di dunia, dan tentu saja bersama-sama merencanakan kebahagiaan kelak di akhirat bersama-sama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi Oki, saya selalu Prof. wabarakatuh. Ya lancar. Amin. Jazakallah khairan kasihan Ustaz. Jazakallah khair. Nuhun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat keras. Satu nuhun. Mazir Pak. Satu nuhun. Ustaz, Izin Assalamualaikum. live. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik Ustaz, syukur jazakallah juga pada para jamaah sekalian, hatur nuhun atas kehadirannya. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Semoga tidak ada perubahan. Insya Allah pada hari Ahad yang datang kita akan terjadwal untuk kajian tahsin Quran bersama Ustadz Ahmad Komarudin. Semoga Allah mudahkan kita sama seperti pada malam hari ini. Dan juga Kita ketemu lagi sekali ya. bulan depan seperti Ustadz tidak bisa ya. Akan berangkat tanggal 17 Ustadz. Tanggal 17 sudah berangkat Ustaz, mohon doanya. 17 Juni ya berarti ya. 17 Juni insya Allah Ustaz. Baik Ustadz, doakan kami semua di sana Ustadz ya. Doakan kami semua. Tanah suci langsung pulang dari tanah suci Ustaz ya. Amin. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kita tutup kegiatan malam ini dan kita bersama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.